Allahumma arhamna bil Qur'an. Selanjutnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadirinnya cuma 2, hadiratnya yang banyak. Saya ingin juga menyampaikan beberapa pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua yang hadir di sini, baik yang hadir offline maupun online. Yang pertama, tentunya kita sudah sangat hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rumah tahfiz ini kegiatannya tidak lain kecuali ta'allumul Qur'an wa ta'limul Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi berbahagialah kita semua di sini yang terlibat di dalam rumah tahfiz Qur'anuna Indonesia ini dan juga rumah-rumah tahfiz yang lain, bahwa kita semua insya Allah dengan syarat kita ikhlas melaksanakannya dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakannya, kita ini termasuk orang-orang terbaik, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala fakhr, bukan bermaksud bangga, tetapi kita semata-mata beriman, meyakini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil kita berharap kita termasuk. Oleh karena itu saya mengajak diri saya dan kita semua, marilah yang pertama kita mengikhlaskan niat kita, bahwa semata-mata kita bergabung di sini, kami sebagai fasilitator pengurus yayasan maupun musyrifah ya, dan juga santriwati, semata-mata ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak mengharapkan yang lain. Sebab kalau kita mengharapkan yang lain, bisa jadi kita dapat, tetapi ridha Allah kita nggak dapat. Al-khairiyah sebagai hamba yang terbaik di sisi Allah kita nggak dapat. Tapi insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah yang lain itu Allah kasih. Ya, Allah kasih. Jadi kalau kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakin Allah itu Ar-Razzaq, dia maha pemberi rizki, ya, Al-Karim, maha mulia karunia-Nya. Itu yang pertama. Jadi berbahagialah kita, bersyukurlah kita, bersemangatlah kita, karena dengan bergabung di dalam rumah-rumah tahfiz, ya, dengan berusaha membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, mengajarkan Quran, kita ini termasuk khairukum, orang-orang yang terbaik di antara kalian. Kemudian juga kita ingat dengan hadis Rasulullah SAW yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau di hadis Arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi, ini ada kalau saya tidak salah di hadis yang ke-36. Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala sallallahu. Yang kurang lebih artinya, tidaklah berkumpul satu kaum, satu kelompok orang, satu komunitas fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah, ya, bil khusus masjid. Tetapi para ulama mengatakan meskipun bukan di masjid, ya, di rumah biasa pun insya Allah tidak akan kehilangan keutamaan ini, dengan syarat aktivitasnya sama. Yaitu apa aktivitasnya? Yatluna kitab Allah. Mereka tidak berkumpul kecuali ingin membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Dan saya yakin kalau kita mau jujur ya, mengadakan penelitian atau survei atau apapun namanya, pasti yang rumah yang paling banyak dibacakan Quran ya rumah tahfiz, gitu, ya kan? Rumah tahfiz itu pasti paling banyak tilawahnya. Jadi kita di sini ngumpul dari berbagai daerah, saling tidak kenal, kemudian
kemudian menjadi kenal. Tujuannya cuma satu, mau baca Quran di sini, ya kan? Betul nggak? Ya, ada yang di sini mau mancing ikan? Nggak ada kan? Atau ada yang mau belanja di pasar? Tapi kita di sini ngumpul ingin baca Quran. Yatluna kitab Allah. Dan insya Allah bukan hanya membaca, bahkan kita ingin sampai menghafal. Kemudian kata Rasul, mereka tidak kumpul kecuali juga untuk wayatadarasunahu bainahum. Saling mengkaji. Insya Allah kita ada kajian tafsir. Tidak hanya kita hafal, tapi juga kita sedikit demi sedikit mengetahui maksudnya, sebab turunnya ayat, ya bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat tersebut, ya bagaimana Rasul mengamalkannya dan seterusnya. Wa yatadarasunahu bainahum. Nah kata Rasul, kalau ada orang-orang ngumpul untuk itu semua, hanya untuk baca Quran, untuk mempelajari sesama mereka, pasti kata Rasul, illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti turun kepada mereka ketenangan jiwa, ketentraman batin. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Ketenangan jiwa itu yang sekarang semua orang mencari-carinya. Ada orang yang kaya, ya kan, hartanya triliunan. Kalau dolar atau pound sterling miliarder, ya kan, ratusan juta hartanya. Rumahnya di mana-mana mewah. Tenar juga namanya, mungkin orang terpandang, orang ngetop. Ya kan? Kalau laki-laki mungkin ganteng juga wajahnya, fisiknya sempurna atau mendekati sempurna. Kalau perempuan cantik. Tapi kita lihat tidak jarang di antara mereka nggak bisa tidur kecuali setelah minum pil tidur. Nggak betah di rumah, padahal rumahnya mewah, apa aja ada. Makan juga nggak enak. Intinya mereka tidak merasakan bahagia. Kita bisa membeli makanan yang enak. Kalau punya duit ya nggak, tinggal pesen. Tapi tidak ada orang yang bisa membeli selera makan yang nikmat. Itu nggak bisa dibeli. Walaupun makanan enak, tapi kalau hati lagi susah, itu makanan nggak berasa enak. Punya pikiran nggak enak makan. Jadi selera makan itu nggak bisa dibeli. Semua orang bisa membeli rumah yang mewah asal punya uang. Tapi tidak ada orang yang bisa membeli kerasan tinggal di rumah. Betah di rumah, nyaman di rumah, bahagia di rumah, adem, ayem, tentrem, gitu kan. Suami istri, ya ibu, anak. Nggak bisa dibeli itu ketentraman, kebahagiaan. Meskipun rumah mewah, banyak orang yang stres. Ya, ada artis yang sampai lari ke narkoba gara-gara COVID-19 ini, dia nggak bisa kemana-mana, nggak betah tinggal di rumah, ya kan, akhirnya pelariannya ke obat-obat terlarang dan seterusnya, mencari kebahagiaan. Semua orang bisa membeli tempat tidur yang empuk, yang mahal, tapi tidak ada yang bisa membeli tidur yang nyenyak. Nggak bisa itu dibeli. Insya Allah kalau di sini mungkin senderan di bangku aja bisa tidur. Walaupun ada tempat tidur yang empuk, tapi kalau jiwa dan hati tidak tenang, tidak akan bisa tidur. Nah, Al-Quranul Karim, kata Rasul, adalah sumber ketentraman jiwa. Nazalat alaihimus sakinah. Kemudian apa lagi? Wa ghasyiyathumur rahmah. Orang yang ngumpul di satu tempat untuk baca Quran, mempelajari Al-Quran itu pasti akan diliputi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat senang mendengar orang baca Quran. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa para sahabat itu ada yang lagi baca Quran sampai malaikat ngerubung
berkerumun di atas rumahnya. Dan mereka baru tahu setelah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW besok paginya. Jadi malaikat sangat suka dengan tempat-tempat yang di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Makanya Jibril alaihissalam itu pada malam Lailatul Qadar, malam Ramadan, itu ikut turun juga. Di samping malaikat yang lain, pimpinan malaikat Jibril ikut turun juga. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbih. Mengapa? Kata salah seorang ahli tafsir, Ibnu Ashur dalam tafsirnya, salah satu hikmah mengapa Jibril turun saat Lailatul Qadar, karena beliau ingin mengenang memori ketika beliau membawa Al-Quran, menurunkan Al-Quran pada kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanazzalul malaikatu warruhu fi. Beliau ingin mengenang peristiwa itu sehingga setiap malam Lailatul Qadar setiap tahun beliau ikut turun. Jadi hatta Jibril sangat senang dengan Al-Quranul Karim. Aminus sama, ya, malaikat kepercayaan Allah di langit. Paling mulia. Kenapa Jibril menjadi malaikat paling mulia? Karena dia yang menurunkan Al-Quran kepada hamba yang juga paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia mendapatkan turunnya Al-Quran. Oleh karena itu, beruntunglah kita yang dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh menurunkan Al-Quran ke dalam hati kita dengan menghafalnya. Karena menghafal itu adalah al-hifdhu fis sudur, menjaganya di dalam dada, menjaganya di dalam hati. Jadi kita ingin meniru Rasulullah SAW. Kita berbahagialah, bersemangatlah. Jangan sampai gara-gara ada kesulitan dikit kita jadi gampang putus asa atau kendor. Jangan. Ingatlah bahwa kemuliaan yang Allah janjikan kepada kita jauh lebih besar daripada kesulitan yang kita hadapi. Itu harus yakin. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi orang yang berkumpul karena membaca Al-Quran, menghafalkan Quran, mempelajari Al-Quran itu, Allah banggakan di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Kata Allah, wahai malaikat-malaikat yang ada di sisiku, inilah hamba-hambaku yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, bersabar bersama Al-Quran. Dibanggakan oleh Allah. Tidak ada kebanggaan bagi kita sebagai hamba Allah yang dhaif ini lebih besar daripada nama kita disebut oleh Rabbul Izzati wal Jalal, penguasa pencipta alam semesta. Karena itu, seorang sahabat Rasul, Ubay bin Ka'ab, pernah dipanggil oleh Rasul, lalu Rasul mengatakan, ya Ubay, innallaha amaroni an aqra'a alaika surata lam yakun. Wahai Ubay, sesungguhnya Allah telah memerintahkan saya untuk membacakan kepadamu khusus surah lam yakunil ladzina kafaru. Surah Al-Bayyinah. Mendengar sabda ini, Ubay mengatakan, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, asammani. Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut nama saya? Rasul menjawab, naam. Ya, Allah menyebut namamu. Maka Ubay pun menangis. Menangis bahagia, terharu. Bagaimana sebagai seorang hamba yang dhaif disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir, mathalu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilm kamathalil ghaithil katsir. Perumpamaan hidayah atau wahyu yang aku diutus dengan membawanya berupa hidayah dan ilmu, kamathalil ghaithil katsir, seperti hujan lebat. Seperti hujan lebat. Asaba ardan, yang
menyirami bumi, menyirami tanah. Wa kana minha naqiyah. Ada di antara tanah itu yang ketika disirami hujan, ada namanya, nama tanah itu naqiyah. Apa itu naqiyah? Ya secara bahasa artinya tanah yang subur. Tanah yang murni, subur. Apa cirinya? Qabilatil ma'a, menyerap air. Akibatnya apa? Fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir. Tanah itu kemudian menumbuhkan tanaman dan rumput-rumputan yang banyak. Ini perumpamaan yang pertama. Ada tanah yang disiram oleh air, menyerap air lalu menumbuhkan tanaman, buah-buahan, sayuran dan lain. Kemudian kata Rasul ada jenis tanah yang kedua. Wa kanat minha ajadibu. Ada tanah yang Rasul menyebutnya ajadib. Apa itu ajadib? Amsakatil ma. Dia tidak bisa menyerap air, tapi menampung air. Nah itulah kemudian yang jadi danau. Fanafa'allahu bihan nas. Tetap ada manfaatnya. Allah berikan manfaat kepada orang lain dengan adanya tanah yang menampung air itu menjadi sumber air. Fasyaribu wasaqau wazara'u. Sehingga orang-orang bisa minum, bisa menyirami tanaman, bisa bertani, bercocok tanam dengan adanya sumber air itu. Jadi tanah itu tidak langsung menumbuhkan tumbuhan, tapi dia menjadi sarana untuk mengairi tanaman, ya, untuk juga memberi minum hewan, termasuk manusia. Ini namanya ajadib. Yang pertama tadi naqiyah, yang kedua ajadib. Ada yang ketiga kata Rasul, wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Hujan pun, air yang turun dari langit juga menimpa jenis tanah yang lain. Innama hiya qi'an. Rasul menyebutnya dengan qi'an. Apa itu qi'an? La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Tidak bisa menampung air, juga tidak seperti tanah yang pertama menumbuhkan tanaman. Jadi ambles aja tuh air, hilang ke dalam bumi. Ini yang paling, jenis tanah yang paling buruk. Fadzalika wala tumsiku ma'an wala tumbitu kala'an. Kata Rasul, fadzalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Itulah perumpamaan kata Rasul orang-orang yang menerima hidayah Allah. Itu ada 3 kelompok seperti itu. Yang pertama adalah seperti tanah yang naqiyah tadi. Dapat Al-Quran, dapat hidayah Al-Quran, subur hatinya. Jadi Quran itu diserap, kemudian dia bisa mengajarkan langsung kepada orang lain. Jadi seorang yang di samping dia ahli Al-Quran, dia juga kemudian bisa mencetak ahli-ahli Al-Quran yang lain. Murid-muridnya di mana-mana. Dia orang yang ikhlas, lalu menghasilkan orang-orang yang ikhlas juga. Ini yang terbaik. Karakternya karakter murabbi, karakter pendidik yang handal. Ini para ulama besar, para pejuang. Pahlawan ini biasanya seperti itu. Menginspirasi banyak orang. Nah ini yang naqiyah. Nah setiap kita punya potensi untuk itu. Jadi asal kita membuka hati kita seluas-luasnya atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan hati kita ikhlas di dalam menuntut ilmu. Maka kita menjadi naqiyah, bisa. Jadi orang yang faham itu bisa menularkan pemahamannya. Nah atau kata Rasul seperti ajadib, itu seperti orang yang tipe penghafal tapi nggak paham. Nampung aja dia. Seperti tadi, tanah nampung air aja. Dia sendiri nggak bisa memanfaatkannya.
Tapi nampung, ini kalau ibarat pembelajar dia menghafal, tapi nggak ngerti yang dia hafal. Nggak apa-apa, bermanfaat juga. Atau para ulama hadis yang dia hafal hadis tapi dia nggak mengerti, nggak bisa menyimpulkan hukum-hukum fikih dari hadis itu. Dia hanya meriwayatkan. Juga bermanfaat. Apalagi yang kita hafal Al-Quran. Al-Quran ini kata para ulama adalah sumber ilmu. Hifdzul mutun yu'inu ala fahmil funun. Menghafal matan ilmu itu akan membantu kita menguasai ilmu tersebut. Nah, Al-Quran itu sumber ilmu. Kalau kita hafal, potensi besar kita menjadi seorang yang banyak ilmu. Kenapa? Dia sumber ilmu. Asal kita mau belajar. Taruhlah misalnya kita bukan orang yang berbakat, dengan menghafal saja sudah mulia. Ibarat tadi, ya, air yang bisa diambil oleh orang. Nah, Al-Quran ini membacanya saja sudah bermanfaat. Mengajarkan membacanya saja sudah bermanfaat. Luar biasa. Nah, jangan sampai kita termasuk yang ketiga, kata Rasul. Seperti tadi, tanah yang kesiram air, nggak bisa nyimpen, nggak juga bisa boro-boro menumbuhkan, nyimpen airnya nggak, bablas, nggak ada bekasnya. Ini kata Rasul, ibarat orang yang angkuh, sombong, tidak mau belajar, dan tidak mau menerima hidayah dari Allah. Jadi Al-Quran, dia dengar ada bacaan Quran, ya kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih mending, masih sempat masuk. Ini TikTok, nggak sempat masuk, kuping kanan langsung keluar lagi. Ya, sombong, menyombongkan diri, sombong terhadap guru, nggak mau tawadu, nggak mau rendah hati terhadap guru, terhadap orang yang lebih besar, yang lebih tua. Kata Rasul kan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menghargai yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Yang maksud yang lebih tua ini, pertama lebih tua umur. Atau bisa jadi dia umurnya lebih muda atau sama dengan kita, tapi ilmunya lebih tinggi. Tua juga itu, kabir juga. Harus dihormati juga. Gitu. Ada yang lebih muda usia atau lebih junior pengalamannya, lebih sedikit ilmunya, harus kita sayang. Jadi agar kita menjadi umat Rasul, kita harus menjadi orang yang menghormati yang tua, yang lebih senior, baik senior usianya, atau senior ilmunya, atau senior kedudukannya. Dia lebih muda dari saya, ilmunya juga lebih rendah dari saya, atau sama dengan saya. Tapi dia ditunjuk sebagai ketua, harus kita hargai. Gitu. Para ulama besar itu dulu belajar dari siapa saja. Karena itu, kita kalau ingin berkah ilmu kita, belajarlah dari siapa saja. Kakak-kakak musyrifah di sini bagaimanapun, pasti akan ada kekurangannya. Sebagaimana juga pasti banyak kelebihannya. Ambillah kelebihan, gitu kan? Sebagaimana kita juga itu, pasti kita punya kekurangan. Pembina di sini juga, ya, pengurus. Ya. Maka marilah kita saling melengkapi kekurangan kita dengan kelebihan saudara kita. Kita tutupi kekurangan saudara kita. Kita ambil kelebihannya. Sebab kalau kita mau cari yang sempurna, nggak bakalan. Sebagaimana kalau kita ingin berteman, kita cari teman yang sempurna, kita nggak bakalan punya teman. Nanti ya, mau cari suami yang ideal, sampai jadi perawan tua, nggak bakalan kawin kita, bakalan nikah. Jadi pasti setiap orang itu punya kekurangan, sebagaimana juga pasti setiap orang punya kelebihan. Ambil kelebihan dan bersabarlah terhadap kekurangannya. Apalagi semata-mata itu karena kita mengharap ridho Allah dan dalam rangka kita ingin menjadi ahlul Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Terakhir, ya, tentu saja kami mohon maaf atas segala keterbatasan kami di sini sebagai pengurus Rumah Quran Indonesia, mungkin belum bisa memberikan pelayanan yang semestinya, terutama di era pandemi ini ya.
Kami belum bisa full hadir di sini setiap hari. Dan mudah-mudahan ke depan insya Allah kita berusaha lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekaligus juga saya meresmikan ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya atau kami menyatakan kegiatan tahfiz di Rumah Quran Indonesia cabang Ciputat dengan ini dibuka secara resmi. اجعله لنا حجة اللهم ارحمنا بالقرآن